Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda yang super dan anak-anak yang hebat? Semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini akan bercerita tentang manfaat air dan siklus air. Manfaat air seperti Bapak sudah tugaskan kemarin dan sudah kalian kumpulkan tugasnya, foto-fotonya hebat. Kalian di sana sedang mengepel, ada yang mencuci piring, ada yang mencuci sayuran, semua banyak, hebat-hebat. Semoga ini menjadi kebiasaan kalian sehari-hari untuk membantu orang tua, merapihkan rumah, merapihkan taman, dan menjadi anak yang berbakti. Oke, untuk tugas IPA kali ini, Bapak tugaskan kalian membuat siklus air, yang nanti gambarnya akan ditampilkan di akhir video. Kalian boleh seperti digambar, proses peristiwanya ditulis di dalam gambar atau dijelaskan di bawahnya proses-prosesnya. Oke, semoga kalian paham. Selamat belajar dan semangat selalu. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Misalnya, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Manfaat air yang berikutnya, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian, air menjaga kelembaban, suhu, dan iklim di bumi. Menjelaskan terjadinya siklus air. Tahapan siklus air terdiri atas 3. Tahap yang pertama yaitu tahap penguapan, yang disebut dengan evaporasi. Tahapan yang kedua yaitu pengembunan, atau disebut dengan kondensasi. Berikutnya, tahapan ketiga yaitu tahapan hujan atau presipitasi. Ayo perhatikan penjelasan siklus air berikut. Tahapan pertama dimulai dari evaporasi, yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Kemudian, uap air akan menuju atmosfer. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Proses ini disebut kondensasi. Selanjutnya, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian, titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Proses ini disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Selanjutnya, proses siklus air akan terulang kembali.